Pengertian interaksi sosial. Secara umum, interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu maupun kelompok untuk menjalin hubungan pertemanan, diskusi, kerjasama yang diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. A. Ciri-ciri interaksi sosial. 1. Jumlah lebih dari satu orang bahkan lebih. 2. Adanya komunikasi di antara para pelaku dengan menggunakan simbol-simbol. 3. Adanya tujuan tertentu terlepas dari sama atau tidak sama dengan yang diperkirakan oleh para pengamat. B. Syarat-syarat interaksi sosial. Dalam kontak sosial ada dua macam, yaitu kontak sosial bersifat primer, kontak yang terjadi secara langsung seperti bertatap muka, kontak sosial bersifat sekunder, kontak yang terjadi secara tidak langsung atau menggunakan media penghubung seperti telepon, surat elektronik, bahkan melalui pesan media sosial. 2. Yaitu komunikasi, adalah proses penyampaian pesan berupa ide, gagasan dari pihak suatu ke pihak yang lain. C. Bentuk interaksi sosial. Interaksi sosial memiliki dua macam bentuk interaksi, yaitu 1. Interaksi asosiatif atau positif, kerjasama suatu usaha bersama antar individu atau antar kelompok untuk mencapai tujuan bersama. A. Akomodasi. Akomodasi adalah suatu proses penyesuaian dari diri untuk mengatasi ketegangan dari individu atau kelompok yang saling bertentangan. Bentuk-bentuk akomodasi: coercion, kompromi, arbitrasi, mediasi, konsiasi, toleransi, adjudikasi. Contoh, pembulian di sekolah. D. Jenis dan contoh interaksi sosial. Interaksi sosial individu dengan individu. Contoh, mengajak bermain sepeda bersama adik. 2. Interaksi sosial individu dengan kelompok. Contoh, kepala sekolah sedang berbicara pada murid-murid sewaktu upacara. 3. Interaksi kelompok dengan kelompok. Contoh, para pemuda Karang Taruna memberi informasi kepada masyarakat untuk saling bekerja sama membersihkan halaman rumah agar menjadi juara perlombaan kebersihan di acara Hari Ulang Tahun Republik Indonesia tahun 17 Agustus tahun 1945. E. Faktor interaksi sosial. Di bawah ini adalah 5 faktor-faktor interaksi sosial. Yang pertama yaitu imitasi, yang kedua sugesti, ketiga simpati, 4 identifikasi, 5 empati. Pengertian sosialisasi sosial. Secara umum, sosialisasi sosial adalah suatu proses belajar mengajar dalam berperilaku di masyarakat. Beberapa orang juga mengatakan bahwa sosialisasi adalah proses penanaman nilai, kebiasaan, dan aturan dalam bertingkah laku di masyarakat dari satu generasi ke generasi lainnya. Menurut ahli Peter L. Berger, sosialisasi merupakan suatu proses belajar seseorang untuk menjadi anggota yang berpartisipasi dalam masyarakat. A. Agen sosialisasi sosial. Agen sosialisasi sosial adalah pihak-pihak yang melaksanakan sosialisasi. Terdapat 4 agen utama, yaitu 1. Keluarga, 2. Kelompok bermain, 3. Media massa, 4. Lembaga pendidikan sekolah. B. Jenis-jenis sosialisasi sosial. Sosialisasi primer. Sosialisasi ini merupakan sosialisasi pertama yang dijalani oleh individu pada waktu kecil untuk belajar menjadi anggota masyarakat atau disebut dengan keluarga. Sosialisasi sekunder. Sosialisasi ini merupakan lanjutan dari sosialisasi primer, di mana proses ini dimulai memperkenalkan individu ke dalam kelompok tertentu di suatu masyarakat. C. Tujuan sosialisasi sosial. Memberikan keterampilan kepada masyarakat individu untuk dapat hidup dalam bermasyarakat. Mengembangkan kemampuan berkomunikasi secara efektif. Tercapainya integrasi masyarakat. E. Tahap-tahap sosialisasi sosial. Yang pertama yaitu tahap persiapan, tahap yang dialami oleh seseorang sejak dilahirkan. Yang kedua, tahap meniru. Pada tahap tersebut, seseorang akan meniru peran-peran dewasa yang berada di sekitarnya. Yang ketiga, tahap siap bertindak. Seorang anak akan mengetahui apa yang dilakukan setelah menirukan peran orang lain, baik di keluarga ataupun lingkungan. Yang keempat, tahap penerimaan normal kolektif. Pada tahap ini tersebut bagaimana seseorang anak sudah mencapai tujuannya. Pengertian
institusi sosial. Secara umum, institusi sosial adalah sistem dari proses sosial yang menyatukan antara tata kelakuan dan hubungan sosial yang terpusat pada aktivitas yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Sebagai makhluk sosial ataupun makhluk ekonomi, menurut para ahli, Jostein Erlandes mendefinisikan bahwa institusi sosial adalah sebagai norma, aturan, dan pola organisasi yang dikembangkan di sekitar kebutuhan atau masalah pokok yang terkait dengan pengalaman masyarakat. A. Fungsi-fungsi institusi sosial. Secara umum, institusi sosial memiliki dua fungsi utama, yaitu 1. Fungsi manifest. Fungsi manifest adalah fungsi yang disadari dan menjadi harapan bagi masyarakat. Yang kedua, fungsi laten, merupakan fungsi yang tidak disadari dan bukan menjadi tujuan utama. Fungsi laten merupakan fungsi yang ada tetapi tidak nampak dan tidak diharapkan oleh banyak orang. B. Ciri-ciri institusi sosial. 1. Mempunyai tujuan tertentu. 2. Memiliki sarana dan prasarana serta perlengkapan yang digunakan untuk mencapai tujuan. 3. Memiliki tradisi tertulis maupun tidak tertulis. 4. Keberlangsungan organisasi relatif tetap. 5. Memiliki institusi tertentu yang secara simbolis menggambarkan tujuan dan fungsi. C. Tipe-tipe institusi sosial. 1. Institusi sosial berdasarkan tujuan. 2. Institusi sosial berdasarkan perkembangannya. 3. Institusi sosial berdasarkan dari sudut sistem nilai-nilai yang diterima masyarakat. 4. Institusi sosial berdasarkan penerimaan masyarakat. 5. Institusi sosial berdasarkan faktor penyebarannya. 6. Institusi sosial berdasarkan sudut fungsinya. D. Syarat-syarat interaksi sosial. Suatu tata kelakuan baku yang meliputi norma-norma dan adat istiadat dalam ingatan maupun tertulis. 2. Kelompok manusia yang menjalankan aktivitas bersama dan saling berhubungan menurut sistem norma-norma tersebut. 3. Suatu pusat aktivitas yang bertujuan menuju kompleks kebutuhan tertentu. 4. Mempunyai perlengkapan dan peralatan. 5. Sistem aktivitas itu dibiasakan dan didasarkan kepada kelompok yang bersangkutan dalam suatu masyarakat untuk kurun waktu yang lama. E. Jenis-jenis institusi sosial. 1. Institusi keluarga. 2. Institusi pendidikan. 3. Institusi ekonomi. 4. Institusi agama. 5. Institusi politik. Pengertian dinamika sosial. Secara umum, dinamika sosial adalah perubahan sosial yang terjadi akibat adanya interaksi dalam dua atau lebih individu dalam suatu masyarakat yang memiliki hubungan psikologis secara jelas dalam situasi yang dialami. Menurut para ahli Giorgio Scarto, dinamika sosial adalah perubahan sosial dalam masyarakat yang mengalami berbagai bentuk. Permasalahan yang biasa dilakukan perorangan atau kelompok, sehingga dengan adanya dinamika sosial, keteraturan sosial dalam masyarakat tidak berjalan dengan semestinya. A. Ciri-ciri dinamika sosial. 1. Adanya motif yang sama antara individu satu dengan lainnya. 2. Munculnya akibat-akibat interaksi yang berlainan antara satu individu dengan lainnya. 3. Memiliki bentuk struktur atau organisasi kelompok dan penugasan yang jelas dan terdiri dari beberapa peran serta kedudukan masing-masing. 4. Muncul peneguhan norma pedoman tingkah laku anggota kelompok yang kemudian mengatur sebuah interaksi di suatu kegiatan atau aktivitas tertentu untuk mencapai tujuan bersama. B. Jenis-jenis dinamika sosial. 1. Menyimpan sosial. 2. Perubahan sosial. 3. Pengendalian sosial. 4. Mobilitas sosial. C.
Bentuk-bentuk dinamika sosial. 1. Perubahan nilai sosial. 2. Norma sosial. 3. Pola perilaku individu dan organisasi. 4. Struktur sosial. 5. Kelas sosial. Dan 6. Sistem pemerintahan dalam suatu masyarakat. D. Aspek-aspek dinamika sosial. 1. Sistem sosial. 2. Pola umum. 3. Kejelasan tingkat perhitungan. 4. Tingkat keseimbangan. E. Dampak dinamika sosial. Dampak positif, pemerataan tingkat pendidikan, semakin banyak tenaga profesionalisme, akses informasi lebih cepat, majunya pembangunan. Dampak negatif, individualis, malas, lunturnya nilai kebersamaan, sulit percaya kepada orang lain, menurunnya jiwa nasionalisme. F. Faktor-faktor dinamika sosial. 1. Faktor internal, munculnya konflik antara anggota kelompok, munculnya selisih dalam kelompok sosial, perbedaan kepentingan antara anggota kelompok. 2. Faktor eksternal, adanya perubahan situasi sosial, adanya perubahan situasi ekonomi, adanya perubahan situasi politik. G. Contoh dinamika sosial. Berikut ini beberapa contoh yang menggambarkan dinamika sosial dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. 1. Pertambahan jumlah penduduk. 2. Segregasi sosial. 3. Pembacahan kelompok sosial. 4. Pembangunan dilakukan pemerintah dengan keinginan masyarakat.